Violik, welcome back to my channel, The NXA Movie. Sekarang kita akan merangkum film yang berjudul Tron Legacy. Tron ini pertama kali dibuat oleh Walt Disney pada tahun 1982 dan mendapatkan sambutan yang luar biasa dari para kritikus film dunia. Sekarang Walt Disney membuat lagi kelanjutannya, yaitu Tron Legacy di tahun 2010. Lalu Tron ini diperankan oleh Jeff Bridges dan Bruce Boxleitner yang pernah bermain juga pada tahun 1982 di film Tron yang dulu, dan ditambah oleh aktor-aktor dan aktris yang ya lumayan lah, mereka tidak bisa dianggap remeh skill dari peran mereka, yaitu Gareth Hedlund dan Olivia Wilde. Tokoh utama pada Tron Legacy kini berada pada karakter anak Kevin, Sam Flynn, yang diperankan oleh aktor Hedlund. Kisahnya sendiri bakal menyoroti perjuangan sang anak untuk mencari ayahnya yang hilang di dalam dunia digital, di mana dalam prosesnya ia bakal menjalani takdir yang dulu pernah dihadapi sang ayah. Namun kali ini sang anak bakal menghadapi lawan yang jauh lebih kuat, kejam, dan teknologi yang jauh lebih maju. Oke, tanpa langsung berlama-lama, kita langsung saja ke alur ceritanya. Lanjut. Berawal pada tahun 1989 yang dilatarkan terlihat seperti seorang ayah yang sedang bercerita kepada anaknya, yaitu di sini Kevin Flynn yang diperankan oleh Jeff Bridges, seorang insinyur komputer yang inovatif dan juga direktur dari perusahaan Encom Internasional, menceritakan pada putranya Sam yang diperankan oleh Owen Beast yang berumur 7 tahun tentang dunia digital yang disebut The Grid, sebuah virtual domain yang ada di dalam sistem komputer. Kevin memberitahu Sam dua program yang membantunya, yaitu Tron dan Clue. Tron, Clue, dan Kevin kemudian bersama-sama membangun sistem di mana segala informasi gratis dan terbuka. Kevin memberitahu keajaiban yang terjadi kemudian. Kevin berjanji dia akan segera menunjukkan The Grid kepadanya dan akan membawanya berpetualang di kemudian hari. Lalu Kevin pergi setelah itu. Tapi Kevin tidak pulang malam itu. Ia menghilang. 20 tahun kemudian, Sam yang sudah berumur 27 tahun dihantui bayang-bayang sang ayahnya yang hilang secara misterius. Rasa penasaran akan di mana sebenarnya keberadaan sang ayah sendiri kini telah bercampur dengan sedikit kecurigaan bahwa sang ayah memang sengaja meninggalkannya. Sam kemudian dikunjungi oleh teman ayahnya yang juga seorang eksekutif dari perusahaan Encom, Alan Bradley, yang mendesak Sam untuk menyelidiki pesan misterius yang dikirim kepadanya dan mungkin saja berasal dari ayahnya. Sedikit penasaran akan hal itu, Sam akhirnya mengunjungi tempat lokasi permainan milik ayahnya yang telah lama terabaikan. Sam kemudian menemukan kantor rahasia sang ayah, sebuah laboratorium komputer yang tidak sengaja membawanya ke dunia lain, yaitu The Grid, sebuah dunia maya dalam komputer. Sam pun sangat terkaget-kaget. Wow, ada di dunia apa ini? Tapi ketika dia keluar dan dia melihat ini The Grid yang telah dibangun oleh ayahnya, dan dia makin sangat percaya bahwa ayahnya tuh masih ada, bro. Lalu karena dia bukan dari program atau sistem komputer, terdeteksilah dia di dunia itu, dan Sam pun akhirnya ditangkap dan dibawa ke arena permainan dalam dunia komputer, di mana dia harus diberi disk cakram, sebuah identitas yang harus dipakai saat berada di dunia Grid. Segala pengetahuan dan kejadian yang dialaminya selain itu juga berfungsi sebagai senjata cakram ini. Sam kemudian diadu dengan Rinzler, juara dari permainan itu. Selama mereka berduel, Rinzler memberitahukan bahwa Sam bukanlah program, melainkan user, karena luka yang telah diberikan Rinzler keluar darah dari tubuh Sam. Jadi dia memberitahu bahwa ini bukan program, melainkan user, pengguna komputer. Lalu Rinzler menyerahkan Sam kepada Clue, program duplikasi digital dari Kevin, ayahnya, yang berkuasa atas The Grid. Clue hampir membunuh Sam dalam pertandingan mengendarai Light Cycle. Jadi Light Cycle ini adalah permainan yang beda dengan yang tadi. Di sini Sam diberikan semacam tongkat yang bisa dijadikan motor di situ.
dan sangat sama dengan game yang telah dibuat oleh ayahnya, yaitu Tron. Kevin dan Clue bertanding di atas motor yang sangat canggih dengan aturan main yang sudah ditentukan. Dan Sam pun kalah di situ karena Clue memang sangat ahli dalam game tersebut. Akhirnya ada yang menolongnya ketika Sam akan dibunuh oleh Clue, yaitu muncullah sebuah mobil ke dalam sebuah ring permainan, yaitu yang tidak kata lain yaitu seorang Quorora yang diperankan oleh Olivia Wilde menyelamatkannya, dibawa ke tempat persembunyian yang jauh di perbatasan The Grid. Jadi ternyata Quorora ini adalah teman yang selama ini menemani ayahnya, Kevin Lynn, di dalam tempat persembunyian. Kevin pun bertemu dengan Sam yang telah lama, selama 20 tahun mereka tidak bertemu. Anak dan sang ayah akhirnya mengobrol, dan Kevin, sang ayah, menjelaskan bahwa ia dan Alan telah menciptakan program baru, yaitu Clue dan Tron. Clue adalah program ciptaannya, yaitu program yang dirancang untuk menciptakan dunia yang sempurna. Dan Tron diciptakan oleh Alan untuk sistem yang lama, salinan digital Alan Bradley dari film yang pertama. Setelah itu Kevin menemukan seri baru dari program ciptaannya, ISO, sebuah program yang berkembang secara spontan dalam sistem, yang membawa potensi untuk membuka misteri dalam ilmu pengetahuan, agama, dan obat-obatan. Clue menganggap ISO sebagai suatu ketidaksempurnaan, sehingga Clue mengkhianati Kevin, sang penciptanya. Jadi kalau kalian mau tahu, ISO ini jadi seperti program yang ya kalang kabut lah mungkin bagi teknologi di sana gitu. Jadi ya tidak ada tujuan, dia program bukan, user pun bukan. Dan Clue melihat itu adalah sebuah kesalahan lah, sebuah wabah yang harus dibinasakan. Dan Clue telah membersihkan ISO dalam genosida. Jadi disikat semua. Gila sih. Kevin juga mengungkapkan bahwa ketika ia bersembunyi dari Clue, portal kembali ke dunia nyata telah tertutup dan membuatnya terperangkap oleh program ciptaannya sendiri, sampai Sam datang dengan membuka portal tersebut dari luar. Jadi itulah yang membuat Kevin menghilang. Dan akhirnya Sam pun mengajak Kevin, ayahnya, untuk pulang dan memasuki sebuah tempat jalan antara portal dunia nyata dan dunia digital. Tapi Kevin menyangkalnya dan itu terlalu berbahaya. Sampai-sampai dia memarahi Sam untuk tidak melakukan hal gila di dunia ini karena sangat berbahaya. Lalu Sam diberikan jalan oleh Quorora untuk menemui seseorang yang bisa mengantarnya ke portal tersebut, yaitu Juice. Quorora berkata bahwa Juice ini bisa memberitahu perjalanan yang aman menuju portal. Pemilik klub End of Line, Caster, yang diperankan oleh Michael Sheen, menyatakan dirinya adalah Juice dan bukannya membantu Sam, dia malah mengkhianatinya dengan memanggil Clue. Meskipun Kevin dan Quorora tiba tepat pada waktunya untuk membantu Sam melarikan diri, Quorora terluka parah dan Juice beruntung mendapatkan cakram disk milik Kevin. Mengetahui disk tersebut bekerja sebagai kunci utama untuk segala dan semua teka-teki The Grid, Juice mencoba untuk menggunakannya untuk tawar-menawar dengan Clue. Tapi Clue hanya mengambil dan menghancurkan klubnya. Kevin dan Sam menemukan Quorora terluka dan menyelundup pergi naik pesawat barang menuju portal. Sementara Kevin menyembuhkan Quorora. Ia mengungkapkan dia adalah program ISO terakhir yang masih hidup. Jadi si Quorora ini guys adalah program yang tadi saya bahas, bahwa ini adalah program yang tidak tentu arah, jadi seperti bingung lah, program yang tidak sempurna. Ketika tiba di stasiun pesawat tempur besar dan bertemu dengan Rinzler, Quorora mencoba untuk mengalihkan perhatiannya. Dan di tempat tersebut Kevin baru mengetahui Rinzler adalah program Tron yang telah diubah Clue menjadi pasukannya. Di pesawat lain, Clue berpidato terhadap pasukannya. Dia mengungkapkan keinginannya untuk memasuki portal menuju dunia nyata yang lebih sempurna. Saat itu juga saya menyelamatkan Quorora dan Rinzler dan mengambil kembali cakram disk milik Kevin, ayahnya. Ketiganya kemudian menyita pesawat Sinar 5 dan melarikan diri. Tetapi Clue, Rinzler, dan beberapa penjaga pengejar mereka dengan menggunakan jet slide. Sementara Quorora mengemudikan pesawat. Sam berjaga menara belakang. Ketiganya berhasil menembak jatuh para pasukan Clue
Rinsler kemudian bergerak untuk menghancurkan pesawat yang ditumpangi mereka bertiga. Ia membuat kontak mata dengan Kevin dan identitas asli sebagai Tron tiba-tiba muncul kembali dan menyatakan, "Aku berjuang untuk pengguna." Tron sengaja menabrakkan dirinya dengan jet light yang dikendarai Clue, yang mengakibatkan kedua kendaraan tersebut hancur. Saat keduanya jatuh, Clue berhasil mengambil tongkat Tron yang jatuh dan menciptakan jet light lain dan menuju portal. Tron kemudian jatuh, di mana senjatanya kembali ke warna aslinya, yaitu biru. Sam, Kevin, dan Quorora akhirnya mencapai portal dan menemukan Clue yang telah menghalangi jalan menuju portal. Setelah mencoba menyadarkan dan berdebat dengan Clue, Kevin mengorbankan dirinya untuk mengakhiri dengan menarik Clue ke arahnya yang menyebabkan keduanya hancur, serta pasukan Clue dan pesawat tempurnya. Sementara Sam dan Quorora menggunakan cakram disk milik Kevin untuk melakukan perjalanan melalui portal kembali ke dunia nyata. Kembali di tempat arena permainan Kevin, Sam memindahkan sistem ke flash drive-nya dan memegang data The Grid pada sebuah chip di lehernya. Dia kemudian bertemu Alan dan mengatakan kepadanya bahwa ia akan mulai bekerja di Encom sebagai pemegang saham utama, dan ia akan menjadikan Alan ketua dewan. Quorora dan Sam bertemu di luar dan keduanya mengendarai sepeda motor untuk berkeliling. Film pun berakhir saat Sam menunjukkan matahari terbit kepada Quorora yang ingin ia lihat. Wah, ending yang kalian mungkin pasti sama pertanyaan saya. Kenapa Quorora bisa memasuki dunia nyata dan yang lainnya pun bisa? Apakah itu hanya bingung saya juga. Jadi mungkin kalian bisa tulis di kolom komentar kenapa Clue dan program-program ini ingin sekali ke dunia nyata. Dan ternyata yang berhasil program yang dikatakan cacat ICO yaitu Quora. Oke, segitu paling yang saya akan rangkum. Mungkin kalian lebih paham maksudnya seperti apa, karena bagi saya endingnya ya lumayan memuaskan lah. Lumayan tidak terlalu membingungkan gitu. Oke, paling segitu saja. Mungkin kalian punya pendapat lain, silahkan isi kolom komentar. Dan jangan lupa subscribe channel ini, share, like channel ini, dan bunyikan loncengnya agar kalian mendapatkan notifikasi baru ketika saya upload video yang terbaru. Oke, see you next video.